Hai, welcome to Pawon SA. Kali ini Pawon SA dapat orderan bolu gulung untuk hantaran pernikahan ya. Nah, kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bolu gulung yang lembut dan enak untuk hantaran pernikahan. Cara bikinnya juga mudah. Simak yuk bahan dan cara membuatnya. Nah, ini pertama-tama kita siapkan bahan keringnya ya. Ini ada 80 gram tepung terigu pro rendah, 80 gram gula, 10 gram tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, dan 15 gram susu bubuk Denko. Nah, ini semua bahannya kita masukkan ke dalam mangkok besar ya. Dan kemudian tambahkan 6 butir telur. Nah, ini telurnya harus fresh ya kalau mau bikin cake. Kemudian semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai gulanya larut ya. Kira-kira di mixer selama 5 menit saja. Nah, ini setelah 5 menit, ini warnanya udah pucat dan gulanya udah larut ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh SP. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi selama 8 menit atau sampai mengembang ya. Nah, ini udah 8 menit dan adonan cake-nya udah mengembang dan ini teksturnya seperti ini ya, sudah membentuk seperti layer gitu ya. Nah, ini saya ambil dulu sebelum dikasih margarin, saya ambil 2 sendok dulu ya. Ini nanti untuk motifnya ya. Ini sebelum dikasih margarin diambil dulu untuk motif biar dia nanti motifnya itu enggak tenggelam. Nah, kemudian tambahkan perisai pandan 1/4 sendok teh dan 2 tetes warna kuning ya biar warnanya nanti hijau cantik. Kemudian tambahkan juga ini margarin 120 gram yang sudah dilelehkan ya dengan cara ditim. Nah, kemudian ini kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sebentar aja, cukup sampai tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Nah, ini kita aduk-aduk ya dengan spatula. Ini kita lihat ada endapan margarin di bawahnya atau enggak ya. Biasanya kan enggak rata kalau mixer margarin itu. Jadi ini harus diaduk-aduk sampai margarinnya itu tercampur rata ya. Nah, ini kemudian siapkan loyang ukuran 30 cm kali 28 cm yang udah dialasin dengan baking paper ya. Dan ini loyangnya nggak dioles apa-apa ya. Kemudian tuang adonan cake-nya, lalu hentak-hentakannya biar rata. Nah, kemudian sisihkan. Ini yang kedua ya, ini kita bikin adonan red velvet. Nah, ini sama bahannya, ada terigu, gula, tepung kanji, susu Denko, dan garam, juga telur ya. Nah, ini ukurannya juga sama dengan kita bikin cake pandan tadi. Cuma nanti bedanya ini kita kasih perisai red velvet. Sama, ini kita mixer dulu dengan kecepatan tinggi selama 5 menit ya, sampai gulanya larut. Kemudian tambahkan 10 gram SP atau 1 sendok teh SP. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan tinggi selama 8 menit atau sampai putih berjejak. Sama, sebelum
kasih margarin, ini kita ambil dulu 2 sendok makan ya untuk motifnya nanti. Dan kemudian tambahkan perisai red velvet secukupnya ya, kira-kira setengah sendok teh ya. Kemudian tambahkan sedikit pewarna dark coklat atau coklat pekat ya, 1 tetes saja. Kemudian tambahkan 120 gram margarin yang sudah dilelehkan dengan cara ditim. Lalu mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata saja. Jangan lama-lama ya mixernya, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Nah, pinggir-pinggirnya kan belum tercampur rata, ini kita ratakan aja dengan spatula ya. Sama, masukkan di loyang ukuran 30 x 28 cm yang sudah dialasin dengan kertas roti. Lalu hentak-hentakan ya, biar adonannya merata di loyang. Nah, ini sisihkan ya. Kemudian ini akan kita bikin untuk bolu rasa coklatnya. Adonannya sama, yaitu tepung terigu, gula, tepung maizena, dan susu bubuk dan garam. Jadi ini 3 roti itu adonannya sama ya, cuman terakhir itu dikasih perisai yang berbeda ya. Kali ini untuk yang rasa coklat. Nah, sama ya, tambahkan 6 butir telur. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi selama 5 menit atau sampai gulanya larut ya. Nah, ini warnanya udah pucat, gulanya udah larut. Kemudian tambahkan SP 10 gram atau 1 sendok teh. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan tinggi selama 8 menit atau sampai putih berjejak. Nah, ini udah putih berjejak. Kemudian tambahkan pewarna dark coklat ya, sama perisai dark coklat. Kemudian, nah sebelum dikasih margarin ini diambil lagi ya 2 sendok makan untuk motifnya juga. Kemudian tambahkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan. Nah, kemudian ini dimixer lagi dengan kecepatan paling rendah, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, ini pinggirnya belum tercampur ya, kita aduk aja sama spatula sampai dia itu tercampur rata. Dan jangan sampai ada endapan margarin di bawah ya. Nah, sama, tuangkan ke dalam loyang ukuran 30 x 28 cm yang sudah dialasin dengan baking paper ya. Nah, ini kemudian ini akan kita bikin motifnya ya. Ini adonan cake yang belum dikasih margarin tadi, ini kita kasih pewarna coklat pekat ya atau dark coklat. Ini kemudian diaduk-aduk. Kemudian taruh di piping bag. Nah, ini adonannya ini sebelum dikasih margarin ya ngambilnya, biar nanti motifnya itu enggak tenggelam. Jadi dia motifnya tetap di atas dan cantik. Nah, ini kemudian semprotkan ke atas adonan cake ya. Mau dikasih batik apa aja juga boleh ya, silahkan. Kalau saya lebih simple gini aja ya. Perhatikan di video ya cara mengaplikasikannya.
cukup simpel banget ya, seperti ini. Nah, ini kita aplikasikan semuanya. Nah, ini tinggal kita oven ya. Ini siap kita oven. Nah, ini oven, sebelumnya ovennya udah dipanaskan dengan suhu 170 derajat Celcius selama 10 menit ya. Kemudian ini panggang selama 25 menit ya. 20 atau sampai 25 menit sampai dia permukaannya kering seperti ini. Nah, kemudian keluarkan dari oven dan dihentak-hentakkan. Lalu sisir bagian tepinya dengan spatula. Nah, ini masih panas-panas, ini langsung kita balik ya. Ini kita alasin dengan baking paper dan dikasih serbet ya kalau saya. Ini biar gulungnya enak ini nanti. Nah, ini langsung dibalik ya. Kemudian langsung kita lepas baking papernya. Nah, seperti ini ya. Kemudian masih panas-panas, langsung kita gulung saja ya ini. Nah, ini saya kasih alas serbet ini biar enak gulungnya. Soalnya kertasnya ini kurang. Nah, ini cake-nya itu besar ya. Nah, ini langsung digulung aja. Perhatikan di video ya cara gulungnya, cukup mudah banget kok. Tinggal ditarik aja. Nah, udah jadi. Kalau udah digulung gini, kita dinginkan terlebih dahulu ya. Soalnya nanti mau dioles dengan buttercream harus dingin ya. Nah, ini untuk rasa pandan, ini buttercreamnya akan saya kasih lelehan gula jawa. Ini 100 gram gula jawa yang ditambahkan 1 sendok makan air, kemudian ini dimasak dengan api kecil sampai dia mencair ya, seperti ini. Nah, ini tunggu sampai benar-benar dingin ya, baru dimasukkan ke dalam buttercream. Nah, ini masukkan ke dalam 250 gram buttercream. Lalu ini di mixer sampai gula jawanya itu larut ya. Sampai gula jawanya itu tercampur rata dengan buttercreamnya. Nah, seperti ini. Ini enak banget ya, baunya sangat harum banget. Cocok untuk olesan bolu gulung pandan. Nah, ini udah tercampur rata semuanya. Kemudian kita sisihkan ya, dan ini untuk buttercream untuk olesan red velvetnya. Nah, ini 250 gram buttercream, tambahkan selai strawberry ya. Selai stroberinya kira-kira 100 gram. Nah, ini di mixer sampai tercampur rata semuanya. Nah, ini kemudian untuk selai strawberry dan buttercreamnya tadi, ini untuk olesan red velvet. Nah, ini kuenya cukup besar ya. Kalau mau bikin kuenya lebih kecil, pakai 4 telur aja. Untuk loyang ukuran 24 ya. Nah, ini untuk loyang ukuran 28 kali 30. Ini besar banget nanti hasilnya. Nah, ini oleskan merata ya. Bagian tengahnya yang agak tebal. Kalau bagian pinggirnya yang agak tipis gitu ya. Dan ini untuk olesan bolu pandanya, ini yang buttercream dikasih gula jawa tadi. Langsung kita gulung aja setelah dikasih buttercream ya. Dan ini yang rasa coklat, ini plain ya, nggak dikasih apa-apa, cukup buttercream aja. Buttercreamnya cukup dikasih susu kental manis aja, atau nggak dikasih juga nggak apa-apa sih.
Nah, ini kita gulung ya setelah dikasih buttercream. Nah, ini biar set, ini kita gulung kertasnya. Terus ini kemudian dimasukkan ke dalam kulkas selama 30 menit ya, kulkas bagian bawah. Ini biar set ya, nanti biar motongnya tuh rapi. Nah, ini kita gulung sama kertasnya ya, kemudian dimasukkan ke dalam chiller atau kulkas bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Ini saya akan masukkan ke dalam kulkas bagian bawah selama 30 menit atau sampai 1 jam ya. Nah, ini udah keluar dari kulkas. Ini bagian tepinya akan saya potong ya, biar rapi. Tuh, hasilnya lembut banget ya, ini cake-nya. Dan wangi banget ya, ini baunya tuh pandan sama gula Jawa. Dan ini untuk red velvetnya juga cantik banget. Teksturnya tuh lembut banget ya ini. Nah, ini kemudian saya kemas ya dalam kotak seperti ini. Ini ukuran 28 cm kotaknya. Kemudian dikasih pita dan hiasan. Nah, itu bunganya bisa dimakan ya, itu bunga dari gula. Ini belinya di toko bahan kue juga ada ya bunganya itu. Nah, ini cukup simpel, cantik, dan menarik ya. Nah, itu dia bolu gulung 3 rasa untuk hantaran pernikahan. Nah, ini orderan-orderan pelanggan ya untuk hantaran pernikahan. Nah, itu dia resep bolu gulung ala Pawan SA. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video yang akan datang. Bye bye.